bertemu kembali dalam renungan kitab suci kita hari ini, Kamis 2 Juni 2022, bersama saya Romo Irfantinus Tarigan. Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, ketika berada di suatu tempat yang begitu menyenangkan atau dalam sebuah pengalaman yang membahagiakan, kita sering teringat dengan orang-orang yang kita cintai dan berkata, seandainya dia di sini, menikmati yang kurasakan ini. Begitulah kalau kita mencintai seseorang, kita ingin agar dia juga merasakan kebahagiaan yang kita rasakan, masuk dalam pengalaman menyenangkan yang kita alami. Kebahagiaan itu terasa semakin penuh ketika dirasakan bersama orang-orang yang dicintai. Nuansa demikian itulah yang saya rasakan ketika mencoba meresapi doa Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Yesus merasakan kenikmatan relasi cinta antara dia dan Bapa itu. Lalu Yesus ingin agar para muridnya masuk dalam relasi kesatuan cinta itu. Dan betapa bahagianya ketika mendengar bahwa Yesus sendiri berkata, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya padaku oleh pemberitaan mereka. Artinya saudara-saudari, Yesus tidak hanya mencintai Petrus, Yakobus, Filipus, Thomas, atau rasul lainnya, tetapi juga mencintai Anda dan saya. Yesus juga berdoa untuk saya dan Anda yang percaya kepadanya. Dikatakan juga tadi, yang percaya padaku oleh pemberitaan mereka. Artinya, setiap kali sabda Tuhan diwartakan, diberitakan, Yesus sendiri hadir di situ. Yesus sendiri menyapa Anda dan yang mendengarkan itu. Yesus sendiri sedang mendoakan. Doa Yesus adalah supaya mereka menjadi satu. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah para murid, saya, Anda yang mendengarkan ini, dan semua orang di dunia, supaya kita semua menjadi satu. Kita berada dalam dunia dengan tendensi pengkotak-kotakan, pemisah-misahan yang sedemikian kuat. Sayangnya saudara-saudari, pemisah-misahan justru sering dipicu karena perbedaan agama. Bahkan tidak jarang kita menjadi terpisah karena nama Yesus itu sendiri. Ada sebuah anekdot. Di suatu kesempatan, dua buah pulau yang berhadapan
yang diantaranya ada sebuah selat sedang berdebat tentang siapa yang terbaik dan yang paling terberkati di antara mereka berdua. Pulau yang satu berkata, "Aku yang paling terberkati, paling baik karena tanahku begitu subur, karena segala jenis tumbuhan bisa tumbuh di sini, karena segala jenis hewan bisa mendapat makanan di sini." Mendengar itu, pulau yang satunya lagi menyahut tak mau kalah, "Akulah yang paling baik, paling terberkati, sebab di sini ada tambang emas, berlian, ada minyak bumi di dalamnya. Aku selalu menjadi rebutan," kata pulau yang satu ini. Begitulah, mereka sering sekali berdebat tentang betapa mereka berbeda dan betapa mereka masing-masing adalah yang terbaik. Perdebatan sering begitu sengit, sampai-sampai juga berkonflik. Di suatu hari, selat yang memisahkan dua pulau itu kering secara perlahan. Pada akhirnya, tanah di dasar selat itu terlihat dengan jelas. Betapa terkejutnya kedua pulau yang sering berdebat itu, sebab sebenarnya di dasar mereka adalah satu. Mereka hanya seolah terpisah karena ada selat itu. Saudara-saudari, doa Yesus supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya, dasar dari persatuan horizontal kita sesama manusia adalah kesatuan Yesus dan Bapa. Yesus dan Bapa menjadi satu karena mereka saling mengasihi. Kata Yesus, "Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Saudara-saudari, kita sesama manusia bisa menjadi satu jika relasi saling mengasihi itu ada. Sebab itu, sebuah dialog, entah dialog apapun itu, jika tanpa didasari sikap kasih, tidak akan pernah berbuah kesatuan. Palingan hanya sampai pada sebuah kesatuan untuk sekadar tidak terjadi konflik. Yesus juga berseru dalam doanya, "Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka." Artinya, tugas Kristus adalah memperkenalkan Bapa kepada gereja, kepada dunia. Kristus itu taat, bahkan taat sampai mati di salib. Tetapi kemudian karena ketaatannya itulah juga dia dibangkitkan Bapa. Lalu sekarang, tugas gereja, tugas saya, tugas Anda yang mendengarkan ini adalah memperkenalkan Bapa yang diajarkan Kristus itu kepada dunia. Dan untuk bisa memperkenalkan itu, pertama-tama kita harus hidup ada dalam Kristus, yang di dalam dirinya ada Bapa itu. Dalam tataran praktis, para saudara dan saudari, tugas itu tak lain adalah menjadi pembawa kasih persatuan di tengah-tengah umat manusia. Dan dengan itulah, seperti doa Yesus, dunia tahu bahwa Engkau Bapa yang telah mengutus aku, dan Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Sebab sebenarnya banyak orang menjadi pembenci Kristus justru karena kita pengikut Kristus tidak hidup di dalam kasih Kristus itu. Saudara-saudari, recover together, recover stronger. Demikian moto yang dibawa Indonesia sebagai ketua negara-negara G20 tahun ini. Pulih bersama, pulih lebih kuat. Semangat persatuan Bhinneka Tunggal Ika itu mau dibawa sebagai spirit untuk pulih bersama setelah dunia dihantam pandemi COVID-19. Kita mau mengatakan ke dunia, kita bisa pulih dan semakin kuat kalau bekerja sama. Saudara-saudari, sebagai manusia, persamaan kita sebenarnya jauh lebih banyak daripada perbedaan kita. Sebab itulah kita disebut sesama manusia. Sayangnya, kita malah lebih fokus pada perbedaan, lebih daripada persamaan yang ada. Inilah yang kemudian menumbuhkan perpecahan. Saudara-saudari, mari kita memohon kepada Kristus. Tuhan, berikanlah aku rahmat
agar bisa merasakan bagaimana Bapa mengasihi engkau. Tuhan memberkati Anda sekalian.